Kan nama saya Siti Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang nefritis interstisial beserta dengan patofisiologinya, di mana nefritis interstisial adalah infeksi yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada ginjal, tepatnya di antara tubulus ginjal. Fungsi ginjal yang utama adalah menyaring darah dan membuang limbah yang ada dalam tubuh, sedangkan tubulus ginjal menyerap kembali air dan zat organik penting dari darah yang disaring. Nefritis interstisial bisa terjadi secara akut ataupun juga kronis. Nah, di sini juga ada patofisiologi dari nefritis interstisial, di mana nefritis interstisial itu bisa terjadi akibat dampak dari alergi yang parah, yang sering dialami. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh reaksi buruk dari penggunaan beberapa jenis obat, seperti antibiotik dan obat antiinflamasi nesteroid. Nah, reaksi alergi obat lebih sering dialami oleh orang yang memasuki kelompok usia lanjut. Jika tidak diatasi dengan baik, kondisi ini dapat memicu gangguan ginjal. Nah, penyakit ini tidak disebabkan oleh alergi, bisa bersifat akut dan kronis. Sementara itu, nefritis interstisial kronis bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Gejala yang dialami pengidap nefritis interstisial itu juga berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah penurunan jumlah buang air kecil, kerusakan dari tubuloterstisial pada tin, sama dengan adanya inflamasi lymph node yang disangka imun menjadi mekanis dari kerusakan ginjal. Perkenalkan, nama saya Putri Talia Siombing dan saya akan mencari kode penyakit nefritis di buku ICD-10 volume 3. Telah menemukan kode penyakit nefritis yaitu N.10 di buku ICD-10 volume 3. Untuk memastikan kembali penyakit nefritis kode N10, maka saya akan membuka buku ICD-10 volume 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencarian kode ICD-9 pada penyakit nefritis interstisial, yaitu berupa pemeriksaan USG abdomen, merupakan prosedur pencitraan yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit seperti batu empedu, batu ginjal, aneurisma aorta, abdominalis neoplasma hepar, dan karsinoma pankreas. Pemeriksaan ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gambaran organ-organ di dalam rongga abdomen tanpa bersifat invisif. Cara menentukan kode tindakan pemeriksaan USG abdomen yaitu yang menggunakan buku ICD-9. Caranya kita membuka untuk mencari kode tindakan berdasarkan abjad di ICD. Di ICD-9 kode USG abdomen itu adalah ultrasonografi dengan kode 8876. Kemudian setelah mendapatkan kode tersebut, ultrasonografi abdomen pada ICD-9, pada abjad kita akan membuktikan kembali dengan membuka ICD-9 berdasarkan kode halaman. Di halaman 240 kodenya yaitu 8876 dan terbukti sudah benar. Baik, kenalkan, nama saya Agustinus Pasaribu. Saya di sini akan menjelaskan tentang terapi atau kita sebut juga dengan obat pada penyakit nefritis interstisial. Pertama kita akan jika kita terkena penyakit tersebut, kita akan dikasih antibiotik. Kedua itu ada obat antiinflamasi atau NASID. Kedua adalah untuk dikasih kita indikator pompa proton yang merupakan obat untuk mengurangi asam lambung yang berlebihan. Validasi kode diagnosa pasien tersebut dapat ditegaskan atau dapat ditegakkan karena sudah terlihat dari anamnesianya dia adanya terjadi pembengkakan pada ginjal. Lalu adalah dokter melakukan pemeriksaan penunjang dengan USG. Perkenalkan, nama saya Agustinus Pasaribu. Saya akan menjelaskan tentang validasi nefritis interstisial.
Validasi kode diagnosa pasien Nyonya S dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesia pasien Nyonya S. Mengalami demam, terdapat darah dalam urin, kelelahan, kebingungan, mual, muntah, dan pembengkakan. Pertambahan berat badan karena resistensi air. Perut terasa kambung. Pemeriksaan penunjang yaitu disebut dengan USG, abdomen atau disebut dengan ultrasonografi pada poin 8876. Dan berdasarkan abjad halaman 465 berdasarkan kode halaman 240. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa nefritis interstisial dilihat dari LCD 10 volume 3 yaitu dengan kode N10 terdapat pada halaman 473. Dan untuk memastikan apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai anamnesia nefritis interstisial terdapat pada halaman 611. Dan terapi obat antibiotik, obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAID yang merupakan obat untuk mengobati asam lambung berlebihan. Obat kortikosteroid tidak berpengaruh. Obat yang lebih kuat seperti sklifosfamid dapat dicoba, serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan penyusuran rawat keluhan pada pasien dan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik.